Di sebuah desa kecil yang tenang, terletak sebuah rumah tua yang terabaikan. Rumah itu dikelilingi oleh pepohonan rindang dan semak-semak yang lebat, menciptakan aura misterius yang menarik perhatian siapa pun yang melewatinya. Namun, di malam hari, rumah itu menyimpan rahasia yang menyeramkan. Rumah itu adalah milik keluarga Prasetyo, yang konon katanya telah lama meninggalkannya. Kisah yang beredar di desa adalah bahwa keluarga itu menghilang tanpa jejak pada suatu malam. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, tetapi beberapa penduduk desa mengaku pernah mendengar suara-suara aneh berasal dari rumah itu pada larut malam. Salah satu penduduk desa, Rika, adalah seorang perempuan yang sangat penasaran. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya terhadap rumah tersebut. Suatu malam, ketika bulan terang menerangi langit, Rika memutuskan untuk menjelajahi rumah itu sendirian. Dia membawa senter dan langkahnya penuh dengan keraguan. Ketika Rika memasuki rumah, suasana gelap dan kusam menyambutnya. Bau kelembaban dan debu menguar dari setiap sudut ruangan. Langkah-langkahnya bergema di lantai yang usang, menciptakan suara berderit yang menghantui. Dia berjalan menuju jendela besar di ruang tengah yang terlihat seakan-akan memandang ke dalam hatinya. Saat Rika melihat keluar dari jendela itu, dia melihat bayangan-bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Pada awalnya, dia berpikir itu hanya bayangan biasa, tetapi lama-kelamaan, bayangan-bayangan itu mulai terlihat seperti sosok manusia. Hatinya berdegup kencang, dan dia merasa tanda-tanda dingin mengalir di sepanjang tulang belakangnya. Rika memusatkan perhatiannya pada salah satu bayangan yang tampaknya paling dekat. Dia merasa seolah-olah mata bayangan itu bertemu dengannya, menyelidiki jiwanya. Kemudian, dengan tiba-tiba, bayangan itu menghilang ke dalam kegelapan hutan. Rika merasa sesuatu yang tidak beres, dan dia tahu dia harus mencari tahu lebih lanjut. Dengan langkah hati-hati, Rika keluar dari rumah dan berjalan menuju hutan. Cahaya senternya memancarkan cahaya redup yang mengungkapkan jejak-jejak lebat pepohonan. Dia merasa seolah-olah ada seseorang yang mengikut ke satu langkah-langkahnya, mengikuti dari balik bayangan pepohonan. Setelah beberapa saat berjalan, Rika tiba di sebuah area yang terbuka di dalam hutan. Di tengah area itu, dia melihat batu nisan tua dengan tulisan yang hampir pudar. Dia mendekat dan membaca nama yang tertulis di batu nisan itu, keluarga Prasetyo. Dia merasa ngeri dan terguncang. Tiba-tiba, angin malam berhembus kencang dan dia merasakan sentuhan dingin di bahunya. Ketika dia berbalik, dia melihat sosok bayangan yang dikenalinya dari rumah. Ternyata, itu adalah sosok bayangan dari anak kecil yang mengenakan pakaian tua. Mata anak itu bersinar lembut, dan dia tersenyum pada Rika. Dengan suara yang lembut, anak itu berkata, "Terima kasih telah datang, Rika. Kami telah menunggumu." Rika merasa perasaan takutnya perlahan-lahan berubah menjadi perasaan ketenangan. Dia menyadari bahwa anak kecil itu adalah roh dari keluarga Prasetyo yang menghilang. Mereka merasa terjebak di antara dunia ini dan dunia berikutnya, dan mereka membutuhkan bantuan Rika untuk menemukan kedamaian. Dalam semangat kebaikan dan belas kasihan, Rika membantu roh-roh tersebut menemukan kedamaian. Dia berbicara dengan mereka, mendengarkan cerita mereka, dan akhirnya membantu mereka untuk pergi menuju cahaya yang menerangi jalan menuju kehidupan setelah kematian. Setelah itu, suasana di sekitar rumah itu berubah, dan desa itu tidak lagi dihantui oleh suara-suara aneh. Rika telah memberikan penutupan bagi keluarga Prasetyo yang lama hilang, dan dalam prosesnya, dia belajar bahwa terkadang bayangan-bayangan yang menakutkan dapat berubah menjadi cerita yang penuh harapan.